Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian kita masih bisa bertemu untuk membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin, khususnya untuk cermin lengkung. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, di sana kamu dapat menjumpai bahwa pada cermin cekung ada 3 sifat bayangan yang dihasilkan. Yang pertama, apabila benda berada di ruang 3, ya benda berada di ruang 3, maka bayangannya nanti ada di ruang 2. Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Kalau bendanya di ruang 2, nanti bayangannya ada di ruang 3, sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Kalau di ruang 3 itu hasilnya diperkecil, kalau di ruang 2 nanti diperbesar. Kemudian yang terakhir, apabila benda berada di ruang 1, nanti maka bayangannya ada di ruang 4. Sifatnya maya, tegak, diperbesar. Nah, kalau kita mau lihat ilustrasinya, ya bagaimana yang terdapat di pet Colorado, ini nanti kamu bisa buka sendiri. Ini cermin cekung, ya, cermin cekung. Kalau bendanya ada di ruang 1, ya, bayangannya ada di ruang 4. Kalau bendanya ada di ruang 2, bayangannya ada di ruang 3. Sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Tapi kalau ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Sehingga bayangan yang dihasilkan itu bergantung pada jarak benda terhadap cerminnya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi berubah-ubah. Bagaimana kalau cerminnya cermin cembung? Cermin cembung, kita ganti cermin cembung. Nah, coba cermin cembung, bayangan yang dihasilkan itu ya selalu sifatnya tetap ya. Kamu perhatikan ini. Ini saya geser ke kiri untuk bendanya. Benda saya geser ke kiri, bayangannya selalu begini. Ini sifatnya maya, tegak, diperkecil. Nah, untuk contoh cermin cembung ini bisa kamu lihat di spion mobil. Spion mobil, spion motor, itu semuanya cermin cembung. Sehingga bayangan yang dihasilkan itu sifatnya nyata, tegak, maya, tegak, diperkecil. Ya, jadi kalau ada sinar yang menuju fokus, nah sinar menuju fokus di belakang cermin, dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Jadi kalau ini ke sana, dikembalikan. Kalau menuju fokus, itu akan diteruskan. Tetapi kalau dia menuju ini, maka dia akan diteruskan dipantulkan ke sana. Nah, kita biasanya pakai hanya sinar pertama dan kedua seperti yang kemarin. Oke, baik, kita coba ya. Kita coba untuk pemantulan pada cermin cembung. Ini sudah pemantulan pada cermin cembung. Oke. Jadi kembali pemantulan pada cermin cembung. Ini titik ini kemarin saya beri titik M, F. Ya. F, ini M. Cermin cembung itu cermin negatif ya. Jadi cermin cembung ini adalah cermin negatif. Cermin negatif. Nanti penjelasannya di belakang ketika kita menganalisis menggunakan persamaan umum pada cermin. Jadi kalau ada benda di sini, ini benda. Ya, kalau menuju F, kalau sejajar, dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari F. Yang warnanya merah. Kalau sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, gitu.
Di sifat yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kamu ikuti ya, sifat yang kedua, sinar yang menuju fokus, sinarnya menuju fokus, sinar menuju fokus, sinar yang datang menuju fokus cermin, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Ya, kamu bisa dengan dua sinar ini sudah cukup untuk menggambar pemantulan pada cermin cembung sejajar. Nah ini sifat yang kedua, ini sifat yang pertama yang merah. Nah, kamu lihat bahwa antara yang merah dengan yang hijau ini tidak bertemu di sebelah kiri, tidak bertemu. Maka seperti di cermin cekung kemarin, kita buat perpanjangan sinar pantulnya. Nah, ini sinar pantulnya ini yang merah, ini sudah diperpanjang ke S, kemudian yang ini kita perpanjang mendatar. Nah, supaya kamu nggak bingung, kita buat warna lain untuk bayangannya. Bayangannya pakai warna biru. Nah, bayangannya ini. Ini juga putus-putus. Nah, ini. Ya, jadi ini bayangannya. Hati-hati kamu pakai yang perpotongan sinar pantul ya, jangan yang sinar datang. Apa sifatnya? Sifat bayangannya, sifat bayangan yang dihasilkan maya, ingat putus-putus, maya, kemudian tegak, lebih kecil, berarti diperkecil. Kamu perhatikan bahwa sifat bayangan untuk cermin cembung itu selalu maya, tegak, diperkecil. Selalu. Makanya kita melihat di spion di spion motor, mobil atau di bagian belakang sendok itu sifatnya kan lebih kecil. Ini benda, ini bendanya, ini bayangan. Jadi sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung itu selalu maya, tegak, diperkecil. Makanya waktu tadi saya geser-geser pakai pad simulasi, itu dia tetap tidak berubah sifat bayangan. Nah sekalian, itu aja yang saya sampaikan. Semangat belajar, terus belajar untuk meraih cita-cita kamu. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.